Oke, di video tutorial kita kali ini kita akan membahas masalah form ya teman-teman. Form itu merupakan elemen yang terdapat pada HTML yang digunakan untuk menangani input dari user. Jadi elemen ini nanti bisa berupa teks ya, input teks ya kita bilang ya. Kemudian ada nanti text area, ada select, ada button, ada label. Nah, nanti kita insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama nanti kita akan membahas elemen input ya. Nah, di dalam elemen input ini juga nanti ada beberapa atribut ya, atribut tipenya ya, yaitu nanti ada teks, password, radio, bisa juga checkbox ya. Nah, juga ada itu submit reset button, tapi submit reset button ini berupa tombol nantinya kita buat. Oke, akan kita mulai saja materinya. Yang pertama kita akan membahas elemen input. Oke ya, saya buat satu buah file yang bernama form.html, kemudian saya tanda serukan aja. Langsung saya ketikkan di sini belajar form. Oke ya. Kemudian di sini saya buat ya, misalnya saya buat gampangnya aja. Saya kasih contoh ya, username seperti ini ya, .2. Kemudian saya buat seperti ini, input tipe teks ya. Seperti ini. Saya Ctrl S saja, coba kita jalankan. Open with live servernya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa ketikkan di sini ya. Nah, langsung seperti ini. Tetapi penulisan username ini saya tidak menyarankan seperti ini. Nah, biasanya kita berikan label ya. Nah, berikutnya ada namanya atribut. Maksud saya elemen label. Label ya. Kita buat labelnya di sini. Label. Nah, ini kita cut saja. Kita pindah kemari ya. Label. Kemudian di sini input tipenya teks. Oke. Kemudian nanti kita Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Oke. Tetapi di sini kita klik username-nya, harusnya kita bisa mengisikannya di sini. Langsung kursornya ke sini. Kalau kita menggunakan label, tetapi ini tidak karena ada sedikit yang belum kita tambahkan atributnya. Oke ya. Kalau ini kan kita klik di sini saja dia kita bisa ketik. Harusnya tidak seperti itu. Kalau kita sudah menggunakan label, maka kita tambah atributnya namanya label for, misalnya username. Kita buat seperti itu, username. Kemudian di sini juga harus sama menandakan bahwa username ini milik daripada input tipe teks ini. Maka kita tambahkan di sini ID-nya. ID sama dengan, samakan ID dengan for-nya ini. ID sama dengan username. Oke, kita simpan, Ctrl S. Kita coba lihat, kita klik di sini. Nah, langsung dia pindah seperti ini. Itulah penggunaan label ya teman-teman. Jadi apabila kita klik labelnya, langsung menuju input tipenya, tipe teksnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sama for-nya dengan ID-nya. Artinya username ini, label username ini juga sama, artinya miliknya input tipe teks ini. Jadi karena sudah sama, maka dia bisa kita klik di labelnya saja, maka dia langsung menuju input tipenya teks ini. Oke, selanjutnya kita masuk berikutnya. Ini saya copy saja ya, biar gampang, biar cepat. Saya paste. Kemudian kita buat password ya. Di sini password ya. Label fontnya kita buat password. Oke. Kemudian di sini kita ganti password. Selanjutnya input tipenya kita buat password. Kemudian ID-nya juga password.
Oke. Kita simpan, Ctrl S. Coba kita lihat di sini. Nah, ini nggak ke bawah ya. Kita BR aja, kita kasih enter aja di sini. Kita buat BR-nya sini. Oke, Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Ya, sudah di bawah. Kurang ke bawah, tambahin lagi BR-nya. Oke, sudah ya. Saya klik passwordnya. Kita bisa ketik. Kita ketik misalnya saya, tapi yang muncul itu adalah bulat-bulat. Nah, itu karena tipenya adalah password. Berbeda dengan tadi, kelihatan tipenya teks. Ini tipenya password, maka bulat-bulat. Bukan berarti dienkripsi ya teman-teman. Ini belum dienkripsi. Nah, ini hanya menyembunyikan saja. Tadi kalau tipe teks dia kelihatan, kalau tipe password dia disembunyikan apa yang kita ketik. Itu saja bedanya. Kemudian fontnya juga sama, harus sama dengan ID-nya. Supaya bisa kita klik label password ini, maka dia menuju input passwordnya ini, langsung menuju. Tidak perlu kita klik input passwordnya ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas atribut dari input tipe berikutnya adalah radio. Nah, ini kita copy saja ya, yang ininya, tetapi berbeda sedikit. Tapi kita copy aja semua, nanti kita rocker ya, Ctrl C. Kita paste di bawahnya, Ctrl P. Jangan lupa BR-nya ya. Atau kita copy saja. Oke, kita copy. Nah, di sini kita rocker ya. Yang di depan ini Ctrl X, kita pindah ke mari ya. Yang di belakang pindah ke depan seperti ini. Labelnya di belakang ya. Kita buat itu adalah jenis nanti jenis kelamin ya. Kita akan membahas radionya itu adalah jenis kelamin. Tipenya pasti radio. Kemudian ID-nya kita buat pria ya. Radio pria. Kemudian label fontnya juga harus sama ya, pria. Kemudian yang ini juga kita buat pria. Titik duanya hapus ya. Hapus saja. Ini kita copy ya, biar gampang. Copy. Kita paste. ID-nya wanita. Kemudian label fontnya juga wanita. Ini juga wanita. Oke. Sekarang kita Ctrl S, coba lihat hasilnya. Lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Tetapi kalau kita pilih pria, kita pilih wanita, sekali dua terpilih. Harusnya tidak boleh kalau kita menggunakan atribut input tipe radio. Harus salah satu saja pilihannya. Kalau mau pilih banyak nanti bisa menggunakan atribut checkbox nanti daripada input tipe. Berarti ini harus kita atasi. Bagaimana cara ngatasinya? Teman-teman harus membuat sebuah grup. Grup apa ini? Karena ini merupakan jenis kelamin, maka saya buat name ya, grupnya jenis kelamin. Kemudian yang untuk wanita juga saya buat name-nya, name jenis kelamin. Oke, seperti ini. Kemudian saya Ctrl S, lihat hasilnya. Saya pilih pria, maka yang terpilih pria, tapi saya pilih wanita, prianya tidak terpilih, tapi wanitanya saja. Itu kita buat dengan menggunakan, kita grupkan maksud saya dengan menggunakan name. Baru kita buat nama name-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas atribut berikutnya daripada input tipe, yaitu checkbox. Nah, checkbox ya. Ini saya enter saja, saya kasih enter ya. Saya copy. Ctrl C. Kemudian ini saya paste di bawahnya. Kemudian saya ganti input tipenya menjadi checkbox. Oke ya. Checkbox. Nah, ini dia. Kemudian saya pilih itu banyak ya. Misalnya hobi aja ya.
Contohnya hobinya membaca ya, atau hobinya bermain voli ya, bermain voli. Kemudian ini name-nya kita hapus ya, kita tidak membutuhkannya karena kita bisa memilihnya banyak, maka kita tidak perlu membutuhkan name-nya. Kemudian labelnya harus sama, yaitu bermain voli. Saya copy saja biar tidak salah tulisannya. Ini Ctrl P. Kemudian di sini kita buat bermain voli. Sini ya. Bermain voli. Oke, berikutnya ini kita hapus saja lah ya. Kita copy dari atas saja biar gampang. Ctrl C. Saya paste ya. Sini saya buat misalnya menyanyi ya. Menyanyi. Sini menyanyi. Harus sama ya. Label 4 sama ID-nya. Menyanyi. Ini juga saya buat kutipnya ketinggalan. Menyanyi. Nyanyi. Kemudian saya enter aja, bawah saya paste lagi. Saya buat misalnya hobi dia berikutnya adalah touring ya, touring. Di sini saya buat labelnya juga touring ya, touring ya. Oke, di sini juga sama, touring. Berikutnya saya paste lagi. Saya buat ngoding ya. Dia hobi ngoding. Ngoding. Sini juga saya ganti ngoding. Ini sama. Ini labelnya ya. Ngoding. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih banyak ya. Beda sama tadi, kalau kita menggunakan input tipe radio, berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox bisa pilih banyak. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah yang saya bilang tadi, yaitu submit. Yaitu kita tidak menggunakan input tipe ya, tapi kita menggunakan button nantinya. Kita akan letakkan di sini sebuah tombol ya. Ibaratkanlah untuk mengirim daripada apa yang kita inputkan ini. Nah, tapi saya tidak menggunakan input tipe ya, melainkan saya menggunakan tombol dengan elemen button tipe. Maka di sini saya buat, saya kasih enter aja. Saya buat di sini button. Button, penulisannya hampir mirip, diapit seperti ini, di tengah-tengah kita tulis. Kita buat buttonnya, tipenya ya, button tipe submit ya. Kita buat seperti ini, di tengah-tengah kita tulis apa, misalnya kirim. Oke ya, saya Ctrl S. Lihat hasilnya seperti ini. Kirim ya, tertulis di situ. Nah, ini untuk button ya, kita menggunakan submit tipenya, tapi kita menggunakan elemen button. Oke, cukup gampang ya teman-teman pembahasannya. Apabila teman-teman kurang memahaminya, dapat berkomentar di komentar video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.